Yo, Sobat Brak, kita ketemu lagi di Babrak Collaboration. Wih, mantap ya. Oke, please welcome ada Agnes Palupi. Yeay, tos dulu dong. Halo. Yo man, Agnes Palupi ini adalah yang punya Kamarati Jewelry. Wih, perhiasan-perhiasan, ya nggak sih? Iya. Perhiasan-perhiasan. Nah, coba dikenalin dulu, Agnes itu siapa sih? Gimana tadi bilang ya Kamarati Jewelry gimana? Kamarati Jewelry kan Oke. di sini anak Jaksel gitu kan, gitu. kayak Aku yang dari Tangsel sih. Tangsel yang which is literally Iya, bener banget. Gua banget tuh. enggak gitu. Jadi Doi ini adalah asli Solo yang sedang mengepakkan sayap di dunia bisnis. Anjay. Nah, si Kamarati dan wah keren banget sih. Kita ulik-ulik tentang Kamaratinya ya. Ya, gimana nih? Gimana Serem nih banget Agnes ya. tuh Serem banget. gimana bisa bikin Kamarati? Ya, mungkin perkenalan dulu ya. Namaku Boleh. Agnes. Aku mahasiswa sih sebenarnya, mahasiswa biasa aja, tapi aku sedang belajar di Kamarati Jewelry gitu. Nah, Kamarati ini tuh apa sih? Kamarati tuh perhiasan sebenarnya, perhiasan. Wih. Nah, tapi basisnya tuh ada upcycle base sama natural base, Mas. Apa tuh upcycle base, natural base? Aku mau ngewakilin Sobat Brak yang nggak tahu tuh. Oh gitu. Oh, manggilnya Sobat Brak. Sobat Brak. Oke. Brak, jangan berak. Oh, oke. Bisa. Brak ya. Oke. Harus Apa tuh cepet, tadi? Harus cepet ya, Sobat Brak. Brak gitu. Apa gimana upcycle sama natural tuh apa sih maksudnya? Upcycle base itu sebenarnya dari limbah jadi perhiasan. Wih, cakep tuh. Nah, limbahnya itu apa sih? Dari kain perca tie-dye itu Oh, tie-dye. Iya. yang itulah Mhm. berwarna-warni itu. Iya. Terus kain perca batik, terus ada juga ampas kopi. Ampas kopi jadi Iya, perhiasan. terus ngerokok nggak Mas? Foil Ngerokok. itu Koilnya. foil rokok. Oh, foil. Ya, foil rokok yang emas-emas itu. Oh, ininya sakar. Oh, namanya Sakar rokok kan, abu rokok kan maksudnya kan? Bukan, yang foilnya yang kalau ngerokok ada foil rokok. Oh, aluminium foilnya yang kuning. Iya. Jadi aku tidak merokok tapi menggunakan itu sebagai bahan baku ya. Oh, iya. Nah, terus kalau natural base itu dari penggunaan material batu alam sih. Nah, terus sebenarnya Kamarati itu perhiasan yang supporting 3 nih. Ada Apa tuh? identity, character, sama sustainability. Wah, apa tuh kalau bahasa biasanya aja deh. Oke. Kalau identitas identitas kita sih. Kayak aku tuh artikelnya dari penamaan budaya Jawa. Misalnya artikelku tuh namanya Pinanti. Wih. Terus Truntum Ring gitu. Oke, terus Jadi ada apa lagi tuh? Kayak misalnya kayak cakra kembang, terus kayak aku cerita wayang di situ. Jadi aku intinya sih kenapa bisa menemukan Kamarati ya karena aku ingin terus menceritakan budaya Jawa sih. Jadi kayak Cakep. nggak kehilangan identitas itu. Jawa banget bro emang. Jawa banget. Padahal tadi ngakunya Jaksel. Ya. Kok Jaksel dah? Apa? Tangsel. Oh, Tangsel. Iya, salah. Beda. Lebih Jakarta coret lagi. Tapi aku tertarik tadi salah satu namanya cakra kembang. Iya. Nah, jadi emang Kamarati ini gimana produksi terigunya? Cakra bukan ya? Oh, itu tetangga sih, company, sister company. Cakra kembang masuk dong. Iya, Sponsor. sponsor sih. Cakra kembang. Iya. Bukan. Lebih ke tadi upcycle sama natural. Iya, terus identity, karakter. sustainability. Nah. Karakternya itu ya mungkin ya karakternya kita punya kayak original design sendiri. Terus kayak ya dari produksinya kita responsible production. Terus ya punya karakter sendiri lah. Terus yang ketiga tuh sustainability. Nah, ini nih sustainability. Nah, itu gimana tuh? Gimana? Sustainability. Ya, sustainability. Sustainability itu Nah, adalah gitu. Kenapa tuh? Apa tentang sustainability? Nah, sustainability itu sebenarnya dalam arti luas itu sebenarnya mengusahakan keberlanjutan. Ya, Nah, tapi kalau dari Kamarati sendiri keberlanjutan apa sih yang diusahakan itu keberlanjutan lingkungan. Oh, oke, makanya tadi juga upcycle tuh dari limbah-limbah ya. Benar banget. Terus sustainability ke depannya? Nah, sebenarnya ini value sustainability Kamarati tuh sebenarnya kayak terlihatnya jauh ya. Kayak sustainable tuh yang gimana sih? Kayak ideal banget, gila kayak mengusahakan keberlanjutan lingkungan. Nah, tapi sebenarnya Mas Abi setuju nggak sih kalau sustainability tuh deket banget tuh sama kehidupan kita sehari-hari? Iya, soalnya kan kita juga hidup berkelanjutan. Ya itu iya sih. Sangat receh sekali ya. Oke, lanjutin. Gitu. Ya sebenarnya sih kalau gimana tadi? Sustainability yang dekat dengan kehidupan sehari-hari itu maksudnya gimana? Oh ya, sebenarnya kita sih
kita tuh harus responsible sama our own waste sih, kayak responsible sama sampah kita sendiri, terus kayak nggak over consumption gitu-gitu tuh sebenarnya udah mengusahakan sustainability sih. Dan sebenarnya value kecil itu, value diri kita itulah yang bakalan jadi value bisnis nggak sih? Nah itu dia benar. Jadi dari keseharian sehari-hari yang melakukan sustainability itu dipakai juga di produknya gitu kan? Dipakai juga di produknya sustainability. Tapi Mbak Agnes ini Mbak ya sih nggak apa-apa ya? Ya masih Mbak banget tuh. Value sustainability salah satunya tuh ada apa sih, value awareness itu ya, kesadaran juga ya. Kesadaran akan, aku mengusahakan itu sih lewat Kamarati, kayak mengusahakan awareness tentang sustainability. Oke. Itu produknya juga sebenarnya bisa dilihat di Instagram juga ya, di Kamarati Jewelry. Iya, Instagramnya Kamarati Jewelry. Untuk sekarang sih available di e-commerce juga sih. Terus juga sering jualan di event, tapi kebetulan belum pernah jualan di Solo malah. Oh, malah belum pernah di Solo. Ya. Jadi ini base-nya tuh di mana? Base-nya di Jogja sih sebenarnya. Base-nya di kos-kosan. Kalau kos-kosan saya di Bangka Belitung ya saya. Wow, jauh sekali. Kalau kos-kosannya di Bangka Belitung ya Kamarati Bangka Belitung. Enggak gitu. Jadi biasanya di Jogja. Kenapa bisa di Jogja? Kenapa nggak buka di Solo? Kan Mbak Agnes ini asli orang Solo. Oh iya. Oh, saya kan asli Tangsel Mas Iman. Oke. Gimana tuh? Sebenarnya kenapa di Jogja? Jawabannya simpel banget tuh. Apa karena tuh? saya kuliah di Jogja. Wih, gitu. Di mana tuh? Di salah satu universitas di Jogja. Wih, boleh disebutin universitasnya? Salah satu universitas di Jalan Gejayan. Waduh. Kalau itu cuma ada 2 tuh, kalau nggak ini ya itu gitu. Iya, jadi Mbak Agnes ini di universitas ini. Kan kalau nggak ini itu. Iya. Oke, berawal dari apa sih maksudnya Kamarati ini? Atau tadi juga kita belum menyeritain Kamarati itu artinya apa? Ayo, Kamaratinya itu. Bisa dicek di postingan pertama Instagram kami. Si males jelasin. Enggak. Kenapa nggak Kamar Agnes? Kan? Oh bisa. Tapi actually pronounce-nya Kamarati adalah Kamarati, nggak Kamarati. Tapi ada kok yang bilang kayak gitu, Kamarati gitu. Aku baru tahu itu, dan yang nge-pronounce itu orang Solo loh. Dan aku jelasin itu pronounce-nya Kamarati bukan Kamarati. Kamarnya si Ati jual kos-kosan. Iya sih ada yang kayak gitu. Nah, mungkin dijelasin kali ya. Kamarati itu sebenarnya terinspirasi dari Dewi Kamarati, tau nggak? Nggak tahu. Dewi apakah itu? Orang Tangsel banget nggak tahu. Apa itu Dewi Kamarati itu temannya Dewi Sri? Oh temannya. Apa Dewi Kunti? Ini jangan deh, ini wayak nanti blunder. Iya. Apa tuh? Kamarati itu, Dewi Kamarati itu istrinya Kamajaya. Kamajaya itu dewa cinta. Wow, keren sih. Terus. Nah, jadi sebenarnya terinspirasi dari Dewi Kamarati, tapi sebenarnya itu bisa dibagi jadi 2 kata kan, Kama dan Rati. Nah, Kama itu artinya kesenangan, kegembiraan. Rati itu apa dah, lupa saya. Dicek aja bisa beneran. Jadi kayak Kamanya itu dari bahasa Indonesia, Ratinya itu dari bahasa Jawa gitu. Oke. Nah itu bisa dicek di postingan pertama Kamarati Jawa. Iya, nanti Instagramnya ada di sini nih. Tapi kalau event itu selalu, ini fun fact ya, kayak nggak semua orang kayak ya emang Kamarati itu kerjaanku sehari-hari. Tapi ternyata ya aku masih belajar juga di situ. Jadi kalau misalnya event, aku ngapalin juga loh Mas, kayak gitu lagi. Itu diapalin lagi. Jadi nanti kalau cerita bisa lancar kayak gini. Briefing. Tapi nggak apa-apa, di sini emang pure murni tanpa settingan, kan? Terus awalnya emang itu ada yang settingan? Apa? Emang ada yang settingan? Banyak YouTube artis settingan. Wow. Saya nggak mau blunder. Oke, kita main aman aja ya. By the way, ini banget sih maksudnya. Kalau boleh tahu semester berapa? Semester 2. Nah, ketiga hopefully. Wah, gokil sih, maksudnya baru lulus SMA nih berarti ya? Iya, bisa dibilang. Iya, asik. Nah, maksudnya keren banget bisa langsung ngebuat usaha gitu. Terus dulu tuh dorongan utamanya apa sih, maksudnya dorongan utamanya itu apa sih, pengen berbisnis? Sebenarnya ini apa ya? Kayak aku tuh nggak keren, Kamarati itu masih kecil banget. Tapi yang aku bisa sampaikan adalah mungkin mencobalah merantau kali ya, karena semua ide-ide itu muncul ketika kita merantau. Walaupun sebenarnya merantau tuh nggak jauh banget, nggak kayak Tangerang Selatan. Nggak ke Bengkulu. Kenapa Bengkulu? Tadi Bangka Belitung ya, salah.
karena kalau kita merantau itu kan sendiri kan. Nah dulu tuh aku tuh merantau sendirian dari September. Kayak teman-temanku dan bahkan kakak-kakak kelas itu juga pada pulang kan ke Solo. Terus kayak kakakku pribadi itu juga pulang ke Solo, tapi aku malah merantau kan September itu, dan itu bener-bener sendirian loh. Dan apa ya, aku punya banyak leisure time buat ngomong buat memikirkan banyak hal dan buat ketemu sama banyak orang gitu. Dan ide itu muncul dari situ sih sebenarnya. Awalnya di situ ya? Iya, awalnya tuh cuma pingin ngebuka usaha di bidang gifting, di bidang gift. Karena budaya gifting and giving itu sangat tinggi banget di Jogja. Dan di Jogja itu ini loh, kayak ternyata ya, kayak apa ya, mereka tuh sangat-sangat nggak ini loh, kayak nggak hitungan. Oke. Misalnya beli hampers 400.000 tuh ya udah biasa aja gitu ya. Iya, di sini tuh kayak ya 400.000 gitu kan. Ya, tipis dompet nih gitu kan. Saya nggak mau. Ya, beberapa di gitu. sini. Maksudnya giftingnya tuh bukan karena mereka lebih kaya loh, jangan salah, bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena ya lebih giving aja dan lebih menghargai value-value ideal kayak gini. Kayak sustainability di Solo susah sih jujur. Kayak aku open market di Solo itu jujur malah nggak terlalu banyak, malah nggak ada gitu loh, nggak pernah event di Solo, dan bayar dari Solo dikit banget gitu. Karena mungkin value sustainability kurang menjual kali. Oke. Gitu. Pola-pola keberlanjutan tuh kurang menjual gitu ya. Iya, kalau di Solo, kalau di kota-kota besar market ideal tuh sebenarnya Jakarta dan Bali. Wih, gitu. yeah. Tapi tuh malah jadi kayak notes nggak sih buat kita bahwa kayak harusnya kita akan ke arah sana. Maksudnya mengejar ketertinggalan bahwa value pribadi yang jadi value bisnis itu harusnya ya kita catch up lah sama orang Jakarta, Bali yang udah aware dengan kayak ideal value gitu loh. Iya. Penerimaannya juga beda-beda ya tiap daerah gitu kan. Jadi nggak cuma kayak ngejar selling doang, tapi kayak bisa ngusahain value-value ideal kayak gitu. Jadi yang dikedepankan di Kamarati ini adalah value sustainability itu kan? Iya. Itu gimana sih cara ngebangun atau nge-build value sustainability-nya? Kalau secara maksudnya di Kamarati atau kayak kita sehari-hari nih? Ya boleh, dari yang pribadi dijadiin Kamarati. Sebenarnya kalau di Kamarati tuh kita sangat responsible production sih. Kayak kan pakainya material resin ya. Dan resinnya tuh belinya tuh bukan yang resin yang yang kayak banyak banget harus di mixing terus nanti nyisa. Itu kan toxic kan. Toxic resin, ada toksinnya. Nah, kita tuh pakainya yang UV resin. Jadi pakainya hemat-hemat yang benar-benar dikit banget. Tapi itu UV resin itu harganya bisa berapa kali lipat dari resin epoxy misalnya, itu rada teknis sih. Dan we're willing to do that. Dan kayak untuk mengusahakan sustainability itu, untuk mengusahakan keberlanjutan lingkungan dan misalnya penggunaan material limbah. Terus kita juga responsibel, kayak misalnya supplier kain perca, supplier kan kita pakai material benang rajut gitu-gitu, yang rajutin, yang bikin packing itu ya dibayar sesuai memang porsinya. Jadi nggak yang kayak menekan HPP yang serendah-rendahnya itu enggak sih gitu. Jadi sustain buat kita semua gitu. Oke. Terus juga katanya tadi yang fun fact lagi adalah di Kamarati ini tuh lebih ngejual awareness tentang sustainability. Itu event-event yang pernah diikutin apa? Jadi kita tuh suka sih ikut event itu tuh kayak menyenangkan buat aku pribadi karena kita bisa ceritakan, ada interaksi di situ. Nah, yang terakhir tuh di bandara di Jogja itu namanya Napak Tilas Yogyakarta. Tilas itu titik lawas lah. Nah, itu kayak konsepnya ya kayak Napak Tilas gitu. Jadi kayak dulu kan bandara itu buat kayak istilahnya pulang dan pergi orang gitu loh. Nah, sekarang jadi banyak UMKM. Jadi kayak mereka bikin PT Angkasa Pura Retail, tau nggak? PT Angkasa Pura yang ngurusin bandara itu mereka tuh bikin kayak sentra UMKM di situ. Jadi ada produk-produk yang emang dikurasi dan dipilih, yang konsepnya ya dengan konsep tertentu lah, yang beririsan juga dengan budaya gitu. Itu dibawa ke event itu gitu. Dan waktu opening Tilas itu kita adalah kurator yang menghubungi dan kita diberi kesempatan untuk jualan di situ juga. Wih, nah, terus mantap. Pernah ke Eco Cultural Market namanya Pasar Guna di Hotel Plaza Ambarukmo Jogja. Gitu. Itu nasional atau itu masih? Sebenarnya Jogja sih, karena ya gimana pandemi gitu kita kan. Oh iya, belum boleh kemana-mana ya. Dan eventnya tuh terbatas banget sih. Itu set juga sih sebenarnya, kayak
orangnya dikit banget, maksudnya kayak terbatas banget gitu kan. Minum ya, ini sponsor mau ngapain? Mau ngapain? Oh minum, oh iya nggak apa-apa. santai. Itu Kamarati ya, kita nanti ngebahas tentang yang lain. Sih? Apa? Sponsor bukan? Iya ini kan dari ini tuh teh dari Uganda Selatan. Beda ya? Oh guys, rasanya tadi ya? kita waktu off kan ngomongin itu, kenapa ya? Kenapa Mas Abi tuh suka sama Uganda Selatan, kenapa ya? Itu tempatnya unik banget soalnya. Oh. Tempatnya unik banget. Kamarati juga boleh kalau mau ke sana. Akomodasinya lewat apa? Apa? Akomodasinya lewat apa itu? Akomodasinya. Wah, bisa nanti ke sana kita naik NMAX. Gak tahu, pikirin gue kemana-mana. Yo, berang-berang lagi ngerajut. Halo. Lanjut. Tadi kita udah ngomongin tentang Kamaratinya nih, Sobat Brak ya. Sekarang kita ulik lagi lebih dalam tentang Agnesnya. Wah, siapakah Agnes ini? Wah. Serem banget ya. Agnes mau. Wah, gitu dong. Kenapa sih? Kenapa semua orang bilang kayak gitu? Ya, bisa Agnes tuh pasti udah terkenal dengan itu. Iya. Tapi ini Branding. lebih ke ini sih. Agnes tuh tadi kan bisa dibilang mulai Kamarati ini tuh dari berarti 7 bulan lalu ya? Iya, sebenarnya baru 7 bulan lalu ya. Apa yang membuat kamu berani untuk membuka sebuah usaha? Sebenarnya aku pengen ngebuka sebuah tempat belajar sih. Kayak aku butuh banyak belajar dan aku tuh orangnya kayak learning by doing banget. Kalau misalnya aku nggak start now, ya kapan lagi gitu. Ya udah, jadi aku kayak start now aja. Terus aku nggak membuka Kamarati itu value-value-nya nggak dibangun dari awal kok. Kayak jadi maksudnya kayak sustainability, terus kayak identity character itu nggak dibangun dari awal. Awalnya Kamarati cuma jualan gelang biasa, gelang doang, gelang tok dah. Terus cuma jualan foto video gitu. Tapi itu value-value itu tuh ditambahkan along the way sih. Kayak ngobrol sama orang, kayak dia. Jadi yang mendidik Kamarati itu bukan aku doang, tapi ada hasil dari proses belajar selama mendirikan Kamarati gitu ya. I think itu sih kuncinya untuk bikin sesuatu, nggak necessarily bisnis. Bikin sesuatu di usia muda adalah dengerin orang, belajar. Betul. Jadi sebenarnya berarti nggak terlalu setuju sama mulai aja dulu. Iya, bener. Sebenarnya aku nggak terlalu setuju sama mulai aja dulu, tapi aku percaya sih sama kalau kita mulai itu kita bisa mulai learn by doing. Nah itu dia, mungkin Sobat Brak di sini atau yang lain juga kalau mulai dulu ya udah mulai dulu, padahal nggak gitu kan? Maksudnya mulai dulu, tapi di proses dari mulai dulu itu ke titik finishnya itu harusnya banyak belajar itu kan, yang ngebangun si produknya. Iya, bener, itu bener loh, karena aku kan misalnya ngobrol sama orang itu kan juga nggak cuma yang baik-baik kan yang aku dengarkan, pasti ada juga kayak I witness beberapa yang misalnya bisnya jatuh, kolaps karena pandemi gitu, aku juga dengar gitu loh, dan itu juga membuat aku takut juga sebenarnya. Tapi berarti apa, kayak value adaptif itu kayak misalnya dari orang-orang yang gagal tuh aku juga belajar gitu loh, gimana sih supaya nggak kayak gitu, karena ternyata nggak semua orang dewasa itu benar kok gitu. Kayak karena ada juga yang misalnya bikin yang udah gede tapi tiba-tiba kolaps karena pandemi itu ada juga. Dan ada juga yang kayak baru start small tapi dia value-nya langsung ending banyak banget, tiba-tiba wah gila dah ekspor misalnya. Itu ada. Jadi open for conversation gitu. Dan harus belajar dari banyak orang gitu ya. Itu sih penting. Terus biasanya nih kalau misalkan permasalahannya anak-anak muda zaman sekarang mau ngebuka usaha gitu kan, nggak ada modal. Agnes sendiri dengan Kamaratinya tuh modalnya gimana sih? Mau tahu nggak? Modalnya berani doang. Iya. Iya. Selain itu. Sebenarnya jadi awalnya tuh kita itu nggak ada modalnya. Waktu awalnya itu bikin gelang doang itu nggak ada modalnya, kayak lah bikin gelang doang gitu loh. Dan sellingnya kenceng tapi harganya murah. Jadi kayak aku kurang suka. Jadi kayak value-nya nggak banyak dan aku nggak bisa bangga dengan itu gitu loh. Dan aku maksudnya kayak along the way aku berusaha ngedidik Kamarati itu dengan sedemikian rupa supaya kita punya value-value yang komplit dan akhirnya kayak maksudnya harganya bisa naik. Jadi misalnya sellingnya nggak harus ngejur selling yang banyak tapi at least revenue streams-nya aman. Dan caranya kalau nggak punya modal adalah jangan cari revenue stream hanya dari selling. Kayaknya semua orang juga udah tahu deh. Karena kalau misalnya kayak gitu ya aku nggak bisa apa-apa jujur. Oke, berarti tadi cara ngebangun untuk
bisa lebih besar tuh nggak cuma dari selling, cuma dari minimal revenue streams yang lain lah. Dan bisa naik itu bisa dengan tadi kayak jualan awareness-nya itu kan. Yes, itu bisa. Nah, dulu kalau pengalamanku ini mungkin akan relate, kayak mungkin yang dengerin banyak yang mahasiswa juga, kayak salah satu modal pertama ya Kamarati itu dari dana hibah karena kita ikut satu kompetisi bisnis plan gitu lah. Nah ini tuh beneran, maksudnya kayak bisnis plan itu banyak yang hanya jualan konsep, tapi kenapa sih bisa menang di universitas itu? Salah satu universitas. Si sombong. Bukan. Bukan. Di universitas itu karena karena kita bisnis yang beneran, maksudnya kayak kalau bisnis yang beneran itu pasti ada kok nilai tambahnya, dan walaupun dapatnya nggak banyak itu bisa buat modal awal gitu loh. Dan itu kan kenapa sih harus bisnis plan mahasiswa? Karena hibah, bukan investor. I think itu bakalan jadiin consideration point buat kita yang masih muda banget kan. Kalau misalnya investor ya mungkin ada yang kayak berani ambil, ya udah aku ambil mas 20 juta gitu. Tapi aku bukan orang yang kayak gitu, dan aku nggak apa-apa mending dikasih 4 juta tapi nggak balik. Maksudnya aku nggak harus balikin daripada aku dikasih 20 juta tapi harus balikin. Oke. Jadi sebenarnya dari mana aja gitu ya? Dari mana aja. Sekreatifnya. Sekreatif mungkin. Ya. Terus kan itu dibuka di Jogja ya? Apa ya? Iya, maksudnya base-nya on Jogja gitu kan. Di kos ya. Di kos gitu. Kenapa nggak nyoba buka di Solo? Nggak laku mas. Nggak laku. Kan belum dicoba. Sebenarnya punya constraint gitu loh di Solo, karena ya itu kayak aku sebenarnya udah ngetes sih, kayak misalnya dari Instagram gitu-gitu. Market di sini itu belum mature enough untuk menerima value ideal itu. Jadi kayak value tentang kebudayaan, value tentang sustainability, tentang original design. Terus kayak kenapa sih kita harus pakai perhiasan itu perak, bukan yang kayak stainless steel misalnya. Nah itu masih kayak belum bisa diterima gitu loh untuk di kota-kota kayak gini gitu. Jadi aku sebenarnya cukup sedih dan aku cukup merasa gagal gitu loh, karena aku nggak bisa open market di Solo. Tapi nanti hopefully setelah ini bisa sih. Setelah ini apa tuh? Apa tuh? Ada apa tuh? Dan katanya, tapi sebelum nanti kita ngebahas tentang kolaborasi itu, kan kolaborasinya. Nanti ini sih dari perjalanan yang tadi udah diceritain juga sebenarnya tuh ada nggak sih tantangannya tentang ngebangun awareness sustainability itu? Ada dong. Susahnya tuh apa? Ada dong. Susahnya adalah bagaimana supaya value-value yang lengkap itu bisa diterima sama orang kebanyakan, dan supaya tantangannya adalah mendekati market yang tepat. Kita juga harus membaca pasar gitu ya. Yes. Jadi kayak misalnya awalnya itu aku nggak terlalu targetin Jogja. Ya karena Jogja ya sama behaviornya, mereka masih peduli dengan harganya misalnya kayak gitu. Nah tapi aku targetannya tuh ke Jakarta, Bali. Jadi kalau ke ads itu ya ke sana, ke Jakarta, Bali. Terus sekarang malah Bali tuh mungkin kalau dari online 70% selling Bali gitu. Jadi harus tahu kayak gitulah. Harus tahu mendekati market gitu. Tantangannya kayak kadang kita nggak bisa jualan di hometown kita sendiri, which is Solo kan. Tapi malah diterima ke yang lain gitu. Ke yang lain. Oke. Tapi katanya abis ini mau ada collaboration. Yeay. Bener ya? Mau ada collaboration sama Babrak. Dan kira-kira apa aja tuh yang mau dilakuin di collaboration nanti? Ini minum dulu sponsor tadi ya. Babrak. Dari Uganda Selatan. Oke. Babrak X Kamarati. Iya. Keren tuh. Keren dong. Namanya jadi Kamar Brak. Enggak ya? Maaf ya, pihak-pihak yang berkepentingan. Apa tuh? Collab nanti tuh mau ya, jadi nanti di openingnya Babrak dan seterusnya juga Kamarati itu bakal display produk collaboration antara kita dan Babrak. Jadi kita tuh akan bikin produk dari upcycle dari ampas kopi dan foil rokok. Pasti sobat Brak juga kayak
Ya pasti ngerokok lah ya, dan pasti ngopi kan ya. Iya, apalagi ini kita tempatnya luas banget, smoking roomnya gede banget. Nah ya bener, nah kita tuh manfaatin limbah-limbah yang kalian hasilkan buat jadi produk yang berguna dan punya value yang keren banget. Nah nanti produk dari ampas kopi dan foil rokok itu akan bisa kalian beli di sini, termasuk waktu grand opening juga, jadi jangan lupa datang. Nah, jadi nanti ampas-ampas kopi, terus foil-foil rokok. Ya, itu nanti dibikin perhiasan. Perhiasan, terus sampah-sampah yang lain gitu, bisa. Sampah, bukan sampah masyarakat. Wah, wow. Iya. Tapi maksudnya dari sampah-sampah lain juga bisa sebenarnya. Bisa, sebenarnya dari kain perca sih aku mainnya. Gitu. Jadi nanti juga babrak kopi ini juga nanti menerima sampah ya. Untuk nanti bisa diolah lagi, maksudnya kan biar sustainability gitu. Oh gitu ya, bisa. Nggak habis dibuang gitu kan. Iya. Karena sebenarnya yang unik dari kenapa sih kita tuh kayak mengabadikan ampas kopi, mengabadikan foil rokok, karena sebenarnya itu bermakna tau. Ya nggak sih, kayak mungkin kamu punya your favorite coffee shop in town gitu ya misalnya, kayak kamu ke Babrak nih, terus kayak ternyata Babrak tuh berkesan sih buat kamu, terus kayak nah aku pingin mengabadikan, kayak maksudnya aku suka minum kopi, makanya aku pakai kalung dari ampas kopi. I think hal-hal personal kayak gitu tuh yang harus kita preserve gitu. Oke, benar-benar. Ya kan, itu kan yang relate ke kita. Nanti kopinya itu ada lambang Babraknya gitu. Oh gitu ya. Mungkin bisa nanti jadi mas kawin. Kayaknya mungkin Mas Abi akan jadi customer pertama ya. Iya boleh nanti. Iya. Tapi ini jodohnya yang mana nih nggak tahu. Atau yang di belakang kamera mungkin. Widi Lala Widi MK86. Maaf ya, Mbak siapa namanya? Mbak siapa itu? Nanti kalau pesan bisa. Tapi dari tadi kayak ngomongin Widi terus, emang Mbak Agnes nggak punya cowok? Oh, saya kebetulan tidak ada. Ya sobat Brak, silahkan Agnes Palupi. Bahaya nih. Aduh. Oh, kalau di Kamarati tuh adminnya ada sih, jadi nanti kurasi. Dikurasi dulu dari adminnya ya, dari adminnya. Wah ini lolos nih seleksi ini. Saya lihat CV-nya gimana? Enggak guys, aku tidak punya pacar. Oke. Jadi nantiin aja di grand openingnya Babrak ya? Iya kan? Benar. Grand openingnya Babrak, terus kita bakal ngadain satu pameran mungkin ya, lebih ke pameran juga ya. Nanti Kamarati itu di sini. Iya, lebih ke bikin display aja sih kalian. Pokoknya bisa datang, lihat, pegang, bisa ngobrol-ngobrol di sini. Tuh, menikmati waktu. Lihat, pegang, Bagnes. Gimana? Kamarati. Oh, Kamarati ya. salah. Tuh, Kamarati, produk-produk Kamarati. Terus Kamarati juga bisa dicek ya di Instagramnya di Kamarati. Kamarati Jewelry. Kamarati Jewelry, kan? Bener kan? Bener ya. Apalagi nih ya? Widi kenapa cabut? Wid? Gimana nih? Gak apa-apa, nanti kan ada di cut-cutnya. Oh juga. Gitu. Oke. Gitu. Ada lagi gak sih yang mau diobrolin? Yang tadi kurang? Gak apa-apa, sekalian di tag aja. Kenapa menurut kamu? Oh ya, mungkin kenapa sih open? Nah, tentang kolaborasi sama BTS itu tadi belum? Oh iya, oke. Kenapa sih kamu collab sama Babrak? Kayak apa sih collaboration menurut kamu gitu? Oke. Kita bikin kayak. Yuk. Lanjut. Nah, jadi kameramennya pergi dulu. Nih, tadi kan kita mau collab ya, Babrak sama Kamarati. Ya. Kenapa sih mau collab sama Babrak? Terus Kenapa mau? Wah, mau dong. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kayak Babrak ini aku lihat Babrak ini kan sangat influential ya di Solo aja. Okay. Akan jadi sentranya, maksudnya coffee shop di Solo lah. Nah, terus in general sih, karena collaboration itu penting sih buat bisnis kecil. Mungkin itu sih tips yang bisa aku berikan untuk bisnis kecil, itu kolaborasi. Harus karena budaya kolaborasi itu menurutku penting sih. Kayak sekarang aja bisnis besar tuh masih collaboration ya. Kayak misalnya BTS tuh kan collaboration sama McD terus kayak terus habis itu dia, tapi di sisi lain dia juga kolaborasi sama Hyundai. Oh iya? Iya, dia tuh kayak bikin campaign, tentang sustainability juga. Oh iya? Iya. Apa tuh campaignnya? We won't wait, coba dicek deh. Nanti tuh we won't wait, kita nggak akan menunggu gitu loh. Jadi itu kayak campaign apa sih, kayak untuk posting
hal-hal kecil yang berhubungan sorry, berhubungan tentang merawat lingkungan gitulah. Jadi dia tuh kayak misalnya hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan untuk lingkungan. Nah dia tuh nanti bikin kayak lomba gitu, dan yang beruntung akan menangin apa gitu, something fantastic, tanggal 9 Juli gitulah. Pokoknya berarti kan kayak ternyata bisnis besar pun masih kolaborasi, dan kolaborasinya tuh tentang hal-hal value kayak gini juga. Maksudnya kayak tentang sustainability gitu. Itu kan. BTS X Hyundai, We Won't Wait. Iya. We Won't Wait. Nah itu Babra kan juga kolaborasi sama banyak kan akhirnya. Iya benar. I think ekosistem buat build bisnis itu sustain ya salah satunya kolaborasi nggak sih? Nah kalau kolaborasi sendiri di dalam Kamarati yang apa sih? Kan bisa fleksibel gitu kan? Fleksibel offering. Itu promosiin aja. Oke. Iya, gimana tuh? Flexible offering itu sebenarnya mungkin tahu flexible offering ini dari Instagramku ya mas. Kemarin tuh aku tuh buka kayak rekrutmen lah, maksudnya kayak, tapi ini rekrutmenku tuh rada unik, tuh flexible offering. Jadi kayak bisa apa ya istilahnya, bisa masuk ke Kamarati dan menawarkan value apa, aku bisa kasih posisinya. Maksudnya kita tuh nggak kayak rekrut karyawan tuh yang kayak kaku gitu. Kaku kayak kamu jadi marketing manager gitu, nggak. Tapi flexible offer aja, kayak misalnya aku kasih pengumuman nih di Instagram, kita open for flexible offering, terus nanti ada yang nge-propose kayak, Nes aku butuh nih buat foto, aku fotografer, butuh produkmu Kamarati buat jadi portofolioku, itu boleh kayak gitu, kayak sekecil itu tuh boleh. Kalau mau yang Nes aku mau jadi co-founder, itu boleh juga, boleh. Tapi apa value-nya? Ya? Ada tapi. Ada. Iya. Wah, datang-datang. Ya, nanti kita off cam ya. Kita. Ada, tapi ada yang mau apa ya, itulah posisinya co-founder, karena apa itu ada kok gitu. Siap. Kalau di Babra breaknya lama ya? Ya gitu, karena kita kan sambil istirahat. Kembali lagi dengan kita lu kembali. Yang jadi MC-nya siapa? Oke, lanjut nih ya. Ya. Tentang ini deh, terakhir tentang tips and trick untuk sobat Brak nih yang mungkin lagi mulai usaha, buat anak-anak muda juga. Tips and tricknya dari Agnes as Kamarati owner. Aduh. Apa aja tuh? Apa ya? Tips and trick buat yang mau mencoba bisnis gitu ya. Aku apa ya? Mungkin karena aku merasa aku belum banyak pengalaman dan belum banyak ilmu, mungkin yang bisa dipelajari dari aku adalah jangan gunakan pengalaman pribadi, jangan gunakan ilmu pribadi. Meaning selalu punya waktu buat dengerin orang lain. Oke. Jadi kayak biarkan, kayak I think lepaskan brandmu dari dirimu dan biarkan brand itu dididik oleh banyak orang. Oke. Yeah. Jadi nggak ngerasa kepemilikan. Kalau misalkan brandnya nanti berubah nggak cocok sama aku, gimana? Nggak apa-apa, kayak brandmu seidealis mungkin ya, maksudnya kayak punya value-value yang lengkap yang itu mungkin nggak kamu. Kayak aku sebenarnya orangnya juga gerusak-gerusuk dan sangat jauh dari perhiasan gitu loh. Tapi Kamarati itu jadi kayak gitu, itu kan maksudnya kayak didikan banyak orang gitu. Kayak banyak orang yang aku dengarkan dan akhirnya nambah value di situ. Dan mungkin yang kedua, selain mendengarkan orang lain dan know who you listen to, itu penting banget. Karena ketika kita kayak bukan semakin besar, salah. Gak apa-apa, emang kan tujuannya kesana. Ketika kita semakin lama, orang-orang misalnya kayak beberapa orang yang kayak tadinya kita dengarkan itu kayak punya tendensi untuk kayak merasa gitu loh. Maksudnya kayak mulai ingin mengubah value, mulai ingin kayak karena ngerasa banyak yang memiliki, jadi banyak juga yang kayak merasa ingin ambil kontrol di situ, gitu kan. Dan know exactly who you listen to. Dan walaupun orangnya dekat sama kamu atau kayak orang yang penting buat kamu, itu nggak harus kita dengarkan kok. Maksudnya kayak be objektif aja. Makanya kalau rekrutmen yang profesional. Terus yang ketiga adalah be kreatif dalam mengembangkan bisnis, kayak jangan cuma bergantung ke selling sih. Gitu. Jangan bergantung ke selling, karena nama besar juga bisa dibangun dari awareness gitu ya. Kita menjual awareness-nya gitu kan. Gitu Sobat Brak. Oke.
Mbak Agnes, thank you banget. Ya, thank you banget. Agnes dan Kamaratinya ya. Ya, thank you buat Babrak ya. Tas lagi. Keren. Oke, Sobat Gerak, nanti kita ketemu lagi di Babrak Collaboration. Nantikan aja kita bakal sama siapa lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga babrak.id. Kalau mau follow juga langsung aja @babrak.id. Dan nantikan grand opening Babrak Space. Yeay, sampai ketemu lagi. Bye. Dadah.